Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lialfa Putri Asih, perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang sistem komplement. Kelompok 2 terdiri dari anggota 1 Henny Kusmaningrum, 2 Fajar Iza, 3 Zulfi Ikmadial, 4 Dino Gempur, 5 saya sendiri, 6 Lailatul Mubaroh, 7 Muhammad Ainul Yakin, 8 Anggun Septiana, dan 9 Yafi Respati. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem komplement. Nah, apa sih sistem komplement? Sistem komplement sendiri yaitu protein yang berada dalam serum darah yang bereaksi sebagai enzim untuk membantu sistem kekebalan seluler dan sistem kekebalan humoral untuk melindungi tubuh kita dari infeksi yang masuk ke dalam tubuh kita. Adapun fungsi-fungsi dari komplement. Apa sih fungsi dari komplement itu? Nah, fungsi dari komplement 1. Dapat menghancurkan sel membran banyak bakteri atau lisis. 2. Melepas bahan kemotaktik yang mengarahkan makrofag ke tempat bakteri atau hemotaksis. 3. Mengendap pada permukaan bakteri yang memudahkan makrofag untuk mengenal opsonisasi, lalu memakannya. Kinerja sistem komplement sendiri biasa disebut sebagai proses kaskade. Proses kaskade yaitu antara satu dengan yang lain berinteraksi dengan AB dan berinteraksi dengan membran sel aktivitas biologi yang berakhir dengan lisis sel dan inflamasi atau suatu proses bila suatu reaksi dapat memicu reaksi lainnya dan reaksi lain memicu reaksi lain. Jadi terus-menerus seperti itu ya. Nah, tipe reaksi yang terus tumbuh seperti ini, terus tumbuh secara berkelipatan ini, dapat tumbuh dengan waktu atau tempo yang sangat cepat. Slide sebelumnya dijelaskan mengenai proses kaskade activation, yaitu protein komplement seringkali ditandai dengan huruf besar C dan tidak aktif sampai dipecah menjadi produk, contoh C1. Jadi untuk komplement yang tidak aktif itu hurufnya yaitu C besar. Nah, saat produk dipisahkan, mereka akan menjadi aktif dan produk biasanya ditandai dengan huruf kecil A atau B, contoh C1A dan C1B. Aktivasi komplement. C1Q adalah komplement yang diaktifkan pertama kali membutuhkan IgG1, IgG2, IgG3, dan IgM. C1Q selanjutnya mengaktifkan C1R, dan yang akhir mengaktifkan C1S. C1S yang aktif mempunyai sifat esterolitik dan proteolitik. Selanjutnya, C1S mengaktifkan C4. C4 adalah glikoprotein yang diaktifkan mengakibatkan berikatan dengan membran sel yang telah diikat oleh epitop, antigen, dan C1G dan berinteraksi dengan C1S lalu mengaktifkan C2. C2 yang diaktifkan tetap berikatan dengan C4 yang akan membentuk enzim C42 dan yang akan mengaktifkan C3. Kemudian C3 dipecah menjadi fragmen-fragmen, menjadi C3A yang kecil dan C3B yang lebih besar. C3A dan C3B dapat berikatan dengan C42 dan membentuk C423. Kemudian C5 dipecah menjadi C5A dan C5B yang akan mengikat C6 dan C7 untuk bertujuan membentuk C567. Kemudian akan mengaktifkan C8 dan C9. Bila C5B diendapkan di membran sel dan berikatan dengan C6, C7, C8, C9, maka akan terbentuk C5678 yang polimerik, yang akan membentuk polimerik C9 dan yang akan membentuk menjadi MAC atau membran attack complex yang menjadi lisis. Nah, MAC sendiri menyebabkan cairan sitoplasma sel bakteri dapat keluar dan air dapat masuk ke dalam yang mengakibatkan sel lisis akan mati. Itu gambarnya yang tertera di PowerPoint ya teman-teman. Aktivasi komplement. Nah, aktivasi komplement ini ada 2 jalur. Yang pertama yaitu ada jalur klasik dan yang kedua ada jalur alternatif. Lalu dari aktivasi komplement ini dapat menyebabkan
oponisasi agen patogen, rekrutme sel radang inflamasi, dan juga dapat membunuh agen patogen atau sitolisis. Nah, jalur klasik atau classical pathway seperti gambarnya yang tertera di PowerPoint. IgM dan IgG1, IgG2, dan IgG3 akan membentuk kompleks imun dengan antigen. Lalu dari jalur klasik ini melibatkan C1 sampai C9 dari ujung sampai ujung dan diaktifkan secara beruntun ya. Produk yang dihasilkan menjadi katalisator dalam reaksi berikutnya. Lalu, bagaimana sih mekanisme reaksi kerjanya dari classical pathway? Nah, mekanismenya yaitu C1 teraktivasi saat berikatan dengan kompleks antigen antibodi. Nah, C1 teraktivasi ini dengan kompleks akan merangsang pembelahan C2 menjadi C2A dan C2B, serta pembelahan C4 menjadi C4A dan C4B. C2B dan C4B akan bergabung dan dapat membentuk senyawa protease yang dikenal sebagai C3 konvertase. C3 konvertase ini kemudian dapat berperan dalam pembelahan C3 menjadi C3A dan C3B. Nah, C3A ini berperan dalam reaksi inflamasi karena mampu merangsang pelepasan histamin dari sel mas atau dari inti sel. Nah, C3B dapat menjadi C3 konvertase dengan bantuan faktor D dan faktor B, ataupun C3B berikatan dengan dinding sel bakteri, di mana sel fagosit memiliki kemampuan pengenalan terhadap situs C3B. Hal ini disebut osmonisation. Yang kedua yaitu ada jalur alternatif atau alternatif pathway. Gambarnya yang tertera di PPT. Nah, mekanisme tentang proses aktivasi ini yaitu biasanya terpicu oleh adanya polisakarida berupa endotoksin. Nah, endotoksin ini mengaktifkan C3 konvertase yang akan mengaktifkan C3 melalui rangkaian proses. Nah, dari endotoksin tersebut dapat mengaktifkan juga propertin. Propertin akan mengaktifkan faktor D. Nah, faktor D bersama dengan ion Mg12 akan mengaktifkan aktivator C3, yaitu C3B kecil B besar dalam jalur ini. C3B mengikat faktor B menjadi C3B kecil B besar menjadi yang distabilkan oleh propertin. Nah, dari skema yang PPT sebelumnya itu dijelaskan tentang sistem komplement pada sistem pertahanan, yaitu dijelaskan antara lainnya ada satu sitolisis. Sitolisis sendiri yaitu komplement sistem lengkap yang mengakibatkan kerusakan membran sel bakteri pada bakteri gram-negatif. Kerusakan membran dapat mengakibatkan bakteriolisis dengan bantuan dari enzim lisosisme. Adherensi C3B yaitu C3B memiliki proses peranan dalam membentuk fagositosis dari proses mikroorganisme setelah proses aktivasi komplement jalur alternatif. Nah, C3B ini dapat mengakibatkan makrofag dapat mengenali antigen setelah proses fagositosis C3B. Kemudian, C3B akan mengaktifkan pengeluaran enzim yang biasa disebut dengan enzim lisosime seperti sebelumnya. Lalu ada imunoconglutinin atau proses ini dilakukan dengan melakukan aglutinasi dari sejumlah kompleks kecil yang tertempel oleh C3 sehingga dapat dikenal oleh fagosit. Lalu ada juga inflamasi. Aktivasi sistem komplement akan mengakibatkan beberapa bentuk respon. Sekian persentase dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.